Halo apa kabar semuanya? Kembali lagi di Bincang Seru dan akhir-akhir ini brand lokal Indonesia sedang naik daun dan dibalik desain yang eye-catching serta desain yang memukau ada tantangan sekaligus dukungan yang membentuknya dan hari ini kita akan melihat dari dua sisi, dari sisi pelaku usaha dan juga dari sisi pemerintah yang membangun ekosistemnya. Kita langsung kenalan ya. Sore hari ini ada owner brand Hayu, brand hijab motif kedaerahan, Sandek dalam hal ini. Ada Ibu Andi Hamdiah SHM Home, panggilnya Ibu Dian. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Sore hari ini tapi hijab yang dikenakan apakah sudah dengan brand tersebut? Iya, udah brand tersebut ini motif Sekomandi. Oke, oh berarti bukan satu-satunya dengan motif Sandek ya? Sandek dan Sekomandi. Oh Sandek dan Iya. Sekomandi, nah itu dia berarti dua ya? Iya. Ini yang dipakai sore hari ini. Sore ini mengenakan Mhm. Sekomandi. Oke baik, karena ini ownernya jadi bukan hanya di hijabnya sampai ke baju-bajunya boleh ya? Sampai ke baju-bajunya boleh. Oke, dan mudah-mudahan semangat juga sore hari ini untuk memperkenalkan juga brandnya bukan hanya di Mamuju sampai keluar sana juga. Dan di samping beliau sudah ada perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan juga Industri Pariwisata Bapak Andi Saiful Rauf. Panggilnya apa Bang? Ya panggil Ipul aja. Oke siap. Kupikir dipanggil sayang enggak ya. Oke, ini kita kan juga sekarang lagi seru ya melihat industri di Indonesia juga lagi tumbuh-tumbuhnya lagi pesat-pesatnya juga dan ternyata dengan teknologi yang kita miliki sekarang ini juga untuk menembus pasar nasional dan internasional itu bukan hal yang susah lagi seperti itu. Iya. Bahkan dari sisi pemerintah yang menyiapkan ekosistemnya juga kayaknya makin gampang seperti itu. Penasaran dulu deh mau tanya langsung ke Ibu Dian, awalnya gimana tiba-tiba kepikiran juga untuk punya brand hijab, apalagi motifnya kedaerahan Sulawesi Barat. Ya, Iya. mungkin dicerita dulu Iya. gimana mulanya. Baik. Eh, Awalnya kayak gini ya. Saya kan di Mamuju itu kebetulan dianggap agak lama tapi baru-baru juga ya soalnya bolak-balik Kalimantan. Jadi waktu itu saya ada event saya itu acara senam. Waktu itu karena saya nggak ngerti, saya belilah motif, saya ke tukang kain gitu. Biasanya kalau saya mau ada acara memang saya selalu mau rancang sendiri bajunya. Jadi waktu itu saya belilah kain, saya jahit. Waktu itu sama Ibu Dandim yang sudah kayaknya sudah di Manado. Itu dia bilang ke saya, Jang, ini motifnya apa? Si Komandi. Oh bukan, ini motif tator. Wah saya pulang ke rumah, kayaknya harus ini deh. Saya harus punya motif sendiri. Jadi dengan, ya ada hikmahnya ya. Dengan kejadian itu saya ditegur kalau itu bukan si Komandi. Saya bawalah seperti yang Mas pakai itu. Saya ke Jakarta, saya harus nggak salah-salah lagi pakai motif. Karena Kaltim juga punya motif seperti ini, artinya secara kedaerahan ya tenun ada. Terus motif Sekomandi itu yang artinya yang kita mau bawa ke sehari-hari ya. Kalau yang tenun kan berat ya. Iya. Tentunya kita nggak bisa kayak mau pakai celana, mau pakai apa kan Iya. ini. Jadi itu yang memotivasi saya, kayaknya saya harus punya brand yang memang membawa kedaerahan. Dan selama ini saya lihat kok hijab-hijab yang ada di luar itu ya lumayan ya brand-brand mahal yang mereka malah pakai motif-motif yang kayak apa ya, kayak Turki, kayak apa tuh Paris ya. Saya kok ada ide, udah saya mau pakai Sandek dan Sekomandi. Jadi waktu di Jakarta saya datang ke pabriknya langsung, saya cerita-cerita, saya ada keinginan buat hijab motif Sandek dan Sekomandi. Oke, Ya. biasa kalau ada event itu kan mungkin ya udahlah apa yang ada pakai itu aja. Iya. Ibu Betul. kategori nggak ribet ya, Iya. perfect. Iya. Oh, berarti waktu itu langsung kepikiran juga. Berarti setiap kali ada event ibu juga selalu ada desainernya mungkin ya? Saya desain sendiri. Wow, luar biasa sekali. Dan ternyata pengen Iya. dikenal juga di luar sana dengan identitas sendiri itu. Iya, betul. Akhirnya
mulai punya sendiri. Iya. Mhm. Dan karena saya merasa gini, saya ada di Sulbar, apa yang harus saya buat? Nah dengan ini saya rasa, wah kayaknya ini deh, saya mengenalkan bukan hanya orang Sulbar, kalau Sulbar pasti kenal lah motif Sekomandi dan Sande. Tapi saya mau orang di luar sana itu tahu kalau motif Sekomandi dan Sande itu tidak kalah sama motif-motif luar yang brand-brand mahal pakai gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau biasanya kan orang melihat ini motif-motif daerah itu kan sebenarnya mahal ya. Iya betul. Ya kalau dari segi histori dan Iya. seterusnya. Tapi berarti yang brand yang Ibu punya Hayu ini sendiri juga apa kategorinya? Terjangkaukah atau harusnya sih mahal ya? Iya, tapi gini, maksud saya itu dibanding dengan brand-brand yang ada yang mahal, cukup mahal ya. Kalau skala saya, Ya. ya kayak hijab yang harusnya saya sebutin ya sampai angka di 500.000, apa sungguh gimana miris juga Iya, ya iya, bagi iya. saya ya. Mm-mm. Apalagi di era sekarang ini ekonomi kita lagi tidak Oke. baik-baik saja. Maka saya ambil kesimpulan, udah saya bersaing dengan brand itu. Bukan saya mau mematikan mereka, tapi saya mau di daerah saya mereka juga pakai brand yang tidak kalah dengan itu, tapi dengan harga terjangkau. Oke, Seperti itu itu. motivasinya juga di Iya, situ ya. Selain motivasi itu saya juga seperti itu. akhirnya kan nggak sama ya. Ketika mereka Iya. kemanapun pergi, tetap mereka beda sendiri. Iya, Dan ini tetap betul. Sulawesi Barat. Iya. Nah kita tanya juga mungkin Mm. dengan Bang Ipul ya. Iya. Siap. Oke, ini kan kalau melihat desain ini penting ya sebagai representasi daerah kita juga. Kalau melihatnya sendiri seperti apa yang sudah dilakukan Ibu Dian? Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu. Ini salah satu menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa memang karena Ibu sudah memiliki bahwa Ibu sekarang ini ada di Mamuju meskipun aslinya bukan dari sini. Ini salah satu yang membuat kita bangga. Jadi Ibu yang melahirkan produk yang sekarang, boleh tanya Bu, Hayu itu terinspirasi dari mana? Oh, Hayu itu singkatan jadi nama suami dan nama saya. Oh gitu. Iya. Iya luar biasa Hamdia Yuki. ini sesuatu yang dilekatkan di produk sehingga apa yang menjadi keinginan cita-cita beliau ini bisa terlaksana hingga akhir zaman barangkali. Melekat di produk Hayu. Namanya ibu dengan namanya bapak. Diabadikan lewat produk. Diabadikan lewat produk, ini salah satu yang sangat luar biasa sekali. Tetapi di balik itu kita bangga bahwa di produknya itu ada nilai-nilai histori kedaerahan yang beliau angkat. Jadi ini sesuatu yang memang perlu kita apresiasi. Jadi khusus kami di Dinas Pariwisata selama ini selalu membuat event-event yang memberikan ruang kepada para pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat khususnya. Jadi 5 tahun terakhir kita selalu mengadakan Gema Sulawesi Barat. Seperti kemarin baru-baru lagi kita adakan ini di tahun terakhir. Gema Sulbar ini memang tujuannya untuk memberikan ruang kepada para pelaku usaha. Di tengah mirisnya sekarang perekonomian kita lagi terhimpit. Ini ada angin segar lagi kembali bahwa Ibu. Iya. Tapi menarik ya. Iya. Kalau kita lihat kan umumnya untuk beberapa event kita ya bukan baru juga sebenarnya untuk produk di luar makanan dan minuman ya. Tapi kalau kemudian sudah mulai merambah ke industri seperti itu kan menunjukkan bahwa kayaknya kita semakin serius nih ya. Iya, Dan ini- melihat bahwa pasar industri kita juga semakin besar nih. Kalau dari kacamata pemerintah daerah sendiri? Iya, makanya kembali saya bilang bahwa intervensi pemerintah terhadap para pelaku usaha ini sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku UKM sekarang. Tapi perlu kami sampaikan Ibu, sebelum barangkali melangkah lebih jauh, produknya Ibu harus didaftarkan ke Haki. Oh sudah Oh sudah semua. Tidak mungkin saya melakukan ini kalau Ini tidak. ini sangat Saya luar lama biasa 1 sekali. tahun. Oke, siap. Ini 1 tahun Iya. saya menunggu. Mungkin ini sampai- sekaligus mungkin gambarannya lebih Iya. kepada orang-orang yang di luar sana juga yang mau membangun ya. Karena memang produk-produk teman-teman yang melakukan usaha seperti ini Iya, betul.
biasanya mereka jalan mulai 1 sampai 5 tahun baru Iya. mereka mengurus hakinya. Iya. Dan pada akhirnya karya-karya mereka yang selama ini booming bisa dimiliki orang lain. Seperti misalnya Sekomandi. Ah, ah. Sekomandi selama ini kita tahu bahwa Sekomandi ini adalah produk dari Kabupaten Mamuju di Kalumpang. Tapi ternyata kan ada daerah lain yang mengklaim bahwa itu lahir dari daerahnya dia. Ini pernah loh ini menjadi viral karena perancang Ivan Gunawan Ivan waktu Gunawan, itu dia betul. tidak menyebutnya Sekomandi dari Kalumpang, tetapi dia menyebut di daerah lain. Nah ini kan sesuatu yang sangat miris buat kita sebagai penduduk asli yang notabene-nya adalah tenunan ini memang betul-betul asli dari Mamuju, Kalumpang, Sulawesi Barat, ini malah diklaim sama orang lain. Itu kan miris. Makanya Ibu terima kasih sekali karena Ibu sudah memikirkan sebab akibatnya di kemudian hari. Iya seperti itu. Oke. Ada yang mengatakan bahwa produk bagus itu belum tentu laku ya. Tapi kalau ada cerita di dalamnya kan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat. Betul. Nah Ibu sendiri melihat untuk Sekomandi dan juga Sandek ini cerita apa yang mau disampaikan kepada orang di luar sana? Iya, baik. Saya itu sebelum melangkah seperti saya jawab dulu, 1 tahun itu saya urus haki dulu. Oh iya. Saya tidak mau mengeluarkan produk saya kalau haki tidak keluar. Jadi saya 1 tahun lebih menunggu sampai keluar itu. Dan saya putuskan untuk mengambil banyak motif saya nanti seri-seri berikutnya. Tapi kenapa saya launching seri Sekomandi dan Sandek, karena saya mau melekat brand saya itu produk saya ini melekat motif Sekomandi dan Sandek. Kenapa saya pilih ini? Karena saya sangat tertarik dengan arti Sekomandi, arti dengan Sandek gitu. Sampai ya. cari tahu filosofinya juga Iya, dong berarti. gitu ya, betul. Oh iya, oke. Nah kalau kemudian ini kan berarti apakah cuma di hijab aja? Kalau yang saya terima informasinya hijab, tapi kan hari ini Ibu datang dengan penuh ya motifnya juga. Ready to wear, apakah itu yang akan siap nanti? Iya, kalau saya bukan hijab saja, jadi brand saya ini juga kena langsung di kain motif. Jadi ambasador kemarin itu anak-anak ambasador saya sampaikan bahwa selalu jangan hilang motif, karena saya tidak mau nanti orang salah paham dia meninggalkan tenun, padahal tenun aslinya ini cuma motif. Kita mau juga bahwa Jawa itu punya batik, kita juga punya batik motif Sekomandi gitu, yang tidak salah-salah lah itunya, desain ininya, corak dan ornamennya, di dalamnya itu tetap sama ya. Iya betul. Oke, sekalipun mungkin bahan dasar dan seterusnya. Iya. Tapi ini kan secara tidak langsung kita juga tetap mempromosikan bahwa ada motif aslinya Motif, ya. iya betul. Sekalipun bukan itu yang dijual secara langsung ya. Iya betul. Oke, kalau melihat dari kacamata dari sisi pemerintahnya sendiri seperti apa? Oh ya dari kacamata saya. Iya. Iya tertarik. Memang betul dikatakan Ibu bahwa kalau di daerah Jawa ada batik yang harganya terjangkau, ini salah satu solusi juga sebenarnya yang Ibu tawarkan ke masyarakat Sulawesi Barat, bahwa Sekomandi yang notabene-nya itu harganya sangat melambung kalau aslinya, ini ada solusi yang tepat karena Ibu mengeluarkan rancangan desain dengan desain Sekomandi ini dengan desain Sandek. Kita tahu bahwa sutra juga harganya juga melambung juga, dihargai sih karena memang pembuatannya juga sangat rumit. Tapi ini ada solusi kalau kita mau memiliki kain, memiliki dengan motif Sekomandi dan Sandek, ini ada solusinya di sini. Dan saya kemarin Bu hadir di acaranya Ibu tanpa undangan Bu, saya ke sana. Mohon maaf. Kapan-kapan ikut diundang juga ya. Saya tertarik Bu karena kemarin itu adik-adik para peserta memang mengenakan pakaian yang Ibu rancang itu sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Mata we, padahal saya ada undangan loh langsung ke Dinas Pariwisata. Iya. Iya. Oh ya udah gitu ya. Sepertinya kepala dinas ya. Oke, berarti ini memang untuk produknya sudah sempat ada show juga berarti? Sudah kemarin. Sudah berapa kali? Udah, kemarin kita baru launching kemarin sekalian pemilihan ambasador. Jadi nanti ketika kita muncul motif-motif ini kita buat misalnya kemeja, kita buat misalnya baju koko. Ya, anak-anak model pakaian kantor, ya anak-anak model itulah nanti yang kita pakai.
untuk memperagakan atau photoshoot untuk ini. Jadi kita tetap melibatkan anak-anak kita yang ada di Sulawesi Barat. Oke, kalau biasanya kain yang digunakan untuk beberapa desainer itu kan kain asli ya. Mm-mm. Tapi ini kan berarti aksesnya luar biasa ya untuk bisa membuat punya kain sendiri dengan motif tersebut. Kalau untuk hal itu seperti apa tantangannya? Iya, maksud saya gini, tantangan maaf kita tidak, bukan maksudnya gini, kita tidak akan melupakan tenun kita. Iya. Cuman kenapa saya buat ini? Karena barang ini kan tidak mungkin kalau kita tenun kita pakai hari-hari. Iya. Jadi dengan hijab dan kain yang kita rancang ini bisa kita pakai sampai ke Jakarta, kan orang bisa lihat. Atau cuma pastikan orang Oke. motif apa sih ini ya? Oke, tuh, tapi pasti orang maksudnya di sini gitu. dalam kacamata industrinya ini kan Iya. berarti ada pabriknya juga memproduksi Ada ya. pabrik, iya. Mhm. Mm-mm. Dan itu berarti ini kan arahnya benar-benar serius nih. Iya Ya, serius, harus serius serius. dong. Iya. Diseriusin. Artinya kan berarti ada komunikasi ke pabriknya yang benar-benar diproduksi ya. Iya, diproduksi. Targetnya memang apakah kemudian ini hanya representasi lokalnya saja atau memang juga ada target yang lebih jauh daripada itu? Targetnya lebih jauh. Saya mau Sekomandi itu dikenal bukan hanya Sulawesi Barat, Indonesia, dan kalau perlu mendunia deh. Iya. Orang kenal Oke. betapa indah juga Sekomandi dan Sandek itu dipakai casual dan dipakai pesta dan dipakai apa, mau pakai apa aja motif itu asik ngeliatnya gitu. Bukan maksudnya kadang kan orang nggak mau yang corak-corak gitu kan kampungan apa gitu ya. Nah, kita akan buktikan bahwa corak daerah itu tidak kalah dengan corak-corak yang perancang-perancang di luar itu yang mereka buat gitu. Seperti Oke. itu. Iya. Berarti ibu di rumah kesibukan termasuk mendesain ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah terus kemudian untuk produknya sendiri sudah berjalan berapa tahun sampai hari ini? Produk saya ini baru launching kemarin dan memang 2024 ya? iya 2025 2025 ini saya kelola itu selama setahun lebih. Gimana Tahun rasanya lebih. akhirnya punya produk sendiri? Legahnya Lega. minta ampun. Oh, iya. Masya Allah. Pakai brand sendiri juga? Pakai brand sendiri, dan saya bilang sama anak-anak manajemen, kapan saya ada lihat pakai di luar ini denda. Oke, itu artinya keseriusan juga Iya, brandingnya biar iya, makin kenceng iya, ya. betul. Mungkin tertarik mungkin Uwe Ya. ya. Ya, begini, saya justru tertarik seperti ini, Bu. Hmm. Misalkan ini kan mulai TK sampai SMA, ini kan biasanya memakai baju batik. Iya. Tidak ada salahnya barangkali bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau provinsi untuk membuatkan sebuah regulasi menggunakan pakaian batik lokal yang ada di Sulawesi Barat. Ya, pakaiannya ibulah yang ditawarkan. Jadi dengan jalan seperti itu sejak dini adik-adik sudah diperkenalkan bahwa Sekomandi ini loh, Sande ini loh dengan motif yang didesain sama ibu. Oke. Ya barangkali bisa kita kerjasamakan Tapi mungkin dengan ini pihak apakah pemerintah. sebagai proposal juga Hmm? ke Ibu Dian secara tidak langsung untuk kerjasama ya kan bisa begitu Bu ya. Saya Pasti akan siap, cuma pasti bantu siap, untuk pasti bisik-bisiknya. siap. Iya, pasti siap. Ya, Ya, saya tambahkan sedikit boleh. Boleh. Jadi bukan cuma di level sekolahan saja, tetapi bisa juga di ASN. Itu kan kita kalau hari Kamis kan kita pakai batik. Jadi kan kalau selama ini kita memakai batiknya orang luar, batiknya malah produk lokalnya kita dilupakan. Nah, makanya dengan mungkin ada hadirnya produknya ibu ini bisa menjadi tawaran solusi kepada pemerintah untuk setiap ASN ataupun apalah namanya yang bekerja di pemerintahan atau swasta dan sebagainya yang berdiam di Sulawesi Barat ini bisa wajib menggunakan setiap hari Kamis. Ini bisa menjadi sebuah rujukan ke pemerintah. Iya. Kayaknya seru Bu ya nanti ya. iya, iya baik. Saya jawab ya. Kebetulan Bapak sejak dilantik jadi wakil bupati, alhamdulillah beliau itu 90% saya pakai motif Sekomandi untuk hari Kamis. Saya bilang mulai dulu dari Bapak. Saya bilang pakai supaya nanti siapa tahu teman-teman yang lain lihat kan kalau
kepala daerahnya saja sudah memberikan contoh bahwa Oke. Sekomandi itu harus dipakai ke Iya, kantor. Ya. maksud saya begini Bu, Iya. Sekomandi ini kan kita tahu bahwa harganya, jangkauannya memang luar biasa. Makanya dengan adanya Alternatif. alternatif, tawaran yang bagus barangkali, ini printing ya Bu? Iya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini Oke, kan baik. bisa dijadikan sebagai Iya, iya. batik pakaian dinas kantor Hmm. ataupun anak sekolahan untuk memakai setiap hari Kamis. Oke, Iya. mungkin udah dipikirkan juga ya. Iya. Kedepannya makin serius Iya. dan bisa covering satu Sulawesi Barat Iya. dengan motif-motifnya Iya, ya. Secara tidak langsung berarti akan lebih luas lagi ya dengan desain motif yang digunakan. Kalau saat ini Sandek Sekomandi mungkin desain-desain Mamasa juga bisa masuk Iya. juga Iya ya bisa. ke Saya depannya. sudah pikirkan itu. Oh iya. Pengalamannya ini kan Iya. baru 2025 nih launching, tapi Iya. berarti juga mengecek pasar dan sebagainya, Iya. mendesain dan seterusnya. Apa yang kemudian dirasakan ataupun juga tantangan yang dihadapi sejauh ini? Iya. Tantangannya ndak ini juga sih ya. Maksudnya dibawa enjoy saja. Karena kita ini memang mau mengangkat budaya daerah kan. Jadi pada saat kita berniat melakukan ini, alhamdulillah jalannya ringan-ringan saja untuk melakukan itu. Karena niatnya memang saya mau bermanfaat untuk Sulawesi Barat dan Mamuju. Oke, berarti dari segi distribusi, kemudian supply dan seterusnya aman berarti ya? Aman alhamdulillah. Oke. Iya. Saat ini apakah orderan sudah membludak juga? Iya, kalau hijab itu kemarin pas saya launching, belum saya launching udah habis. Wow. Atau mau pakai Order ya? mau pakai hijab juga. Oke, kita coba ya. Minimal mungkin kan sekarang juga kayaknya di Korea tuh ada ya, Iya. kayak beberapa idol juga kayak ada lah, tapi bahannya kayaknya sama, bisa aja mungkin ke depan ya. Atau mungkin shawl atau apa, tapi shawl sepertinya sudah ada sih, tapi mungkin kita lihat ya. Kan bisa aja berkembang sejauh itu ya Iya, iya. untuk betul. produknya sendiri. Baik, dan mungkin kalau untuk sekarang ini kita lihat mungkin dari ekosistemnya. Ini kan kalau Dinas Pariwisata untuk pengalaman di produk makanan dan minuman untuk beberapa event, wow luar biasa sekali. Bahkan untuk kemarin ini juga Sulawesi Barat khususnya Mamuju ini sudah berhasil menembus urutan pertama ya untuk satu kategori nasional. Kalau kemudian nanti semakin jauh di Sulawesi Barat untuk produknya sendiri termasuk di luar produk makanan seperti apa treatment ataupun juga program yang disiapkan dari pemerintah sendiri? Ya. Ya. Sebenarnya semua yang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini hampir sama semua. Jadi di setiap event yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari beberapa subsektor ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi memang yang menonjol di sini kalau untuk Sulawesi Barat itu paling ya kuliner sama desain, fashion design ya. Jadi Ibu memang memulai sesuatu itu kita harus berani, resiko apapun itu ya kan ketika kita di awal membentuk sebuah keinginan pasti kita sudah menganalisa SWOT semua persoalan-persoalan. Jadi apapun resikonya ya tetap dihadapi dengan enjoy saja. Nah itu kembali bahwa untuk pemerintah sendiri mekanisme yang ada untuk pelaksanaan dan intervensi para pelaku UMKM tetap sama. Jadi tidak ada sehingga ekonomi ini bisa meningkat ke arah yang lebih bagus. Tapi kan treatmentnya bisa beda dong berarti ya. Kalau untuk pameran kemarin mungkin ya makanan dan minuman ya oke lah ini biasa. Tapi untuk treatment sendiri membawa produk-produk non makanan dan minuman baik untuk segi pameran lokal ataupun juga ke luar daerah, ada tidak program yang sudah disiapkan juga? Kalau untuk dikhususkan sih belum ada. Cuman kalau kita membuat sebuah event itu tadi saya katakan bahwa tidak pernah kita lepas dari fashion dengan kuliner karena kapan kita membuat event dengan disendirikan misalnya kuliner saja itu pasti akan sepi.
Jadi Ya. itu selalu satu paket ya. Satu paket. Dan produk-produk seperti pakaian ini justru masuk ke pertunjukan jatuhnya ya. Iya, Fashion show yang kemarin fashion berarti show. masuk. Karena memang ketika kita mengadakan sebuah event, kita muaranya bukan cuman ke hiburan saja, tetapi memang betul-betul menghidupkan pelaku UMKM. Jadi seperti Manakara Fair kemarin dengan Gema Sulbar, alhamdulillah Manakara Fair, sekedar informasi bahwa Manakara Fair ini di antara di seluruh Indonesia untuk pembuatan event, ini Manakara Fair terpilih loh sebagai juara 1 pelaksana event terbaik se-Indonesia. Oke. Ya Ini udah sebuah dengan prestasi jumlah yang sangat luar biasa. mungkin 20 orang ini boleh tepuk tangan dulu. Iya. Haruslah. Ini kan prestasi Bapak ya. Iya, betul. Ya, dan ya mungkin kalau dari Ibu sendiri melihat gambaran-gambaran, ya mungkin kan di Dinas Pariwisata juga pasti mikir banyak juga ke sana ya. Tapi kan kadang-kadang dari pelaku usaha juga sudah punya semacam gambaran sendiri bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan. Untuk hal itu seperti apa? Iya. Ya, alhamdulillah, artinya pasti tidak mungkinlah kita mau lepas dari kerjasama. Saya di sini sangat bersyukur sekali. Ternyata saya pikir tadi sendiri, We. Dengan sangat bangga saya ada beliau bersama saya di sini. Artinya sudah ada lirikan. Tapi enak ya kalau misalnya kita bawa itu adalah history atau citra daerah dan seterusnya. Berarti pemerintah kan juga perhatiannya bisa lebih besar ya. Betul, Sekalipun saya nggak bilang harus benar-benar motif-motif daerah juga, mungkin juga banyak pelaku UMKM di luar sana tetap dapat support seperti itu. Iya, Justru sekali. begini, saya lebih berharap ke depan nanti, entah 1 atau berapa bulan ke depan, saya berharap atas nama Dinas Pariwisata, berharap sekali bahwa nantinya kita akan ada kerjasama yang baik untuk membuat sebuah event dengan menggagas sebuah tema yang mengusung tentang tenun yang ada di Sulawesi Barat. Jadi apakah Malam Cinta Tenun, atau kalau di Jakarta ada apa namanya, apalagi tuh Fashion Week ya. Iya, fashion di Jakarta. Kenapa Fashion Week. tidak kita melakukan hal yang sama? Tapi seru Artinya, sih. Ya. artinya ini kita tidak mengadopsi. Kalau di pemerintahan itu namanya studi tiru. Oke. Jadi studi tiru itu Inspirasi namanya lah ya, ya. kita kesana melihat dengan apa namanya, mempelajari semua apa yang bisa diaplikasikan di daerah. Kenapa tidak kita lakukan? Jadi itu. Ya kalau saya, alhamdulillah sudah ada di kepala saya rencana itu mungkin di tahun depan, mungkin di awal tahun, saya memang mau melakukan itu, mau Fashion Week, dan tapi mulai dari sekarang. Saya buat rancangan-rancangan yang akan saya tampilkan nanti. Ya, nanti mungkin kita bisa jadi modelnya juga, Bu. Lebih ke saya bisa ini ya. Iya. Apa kek gitu. Bawa asalnya saja kita. Bawa shawl ya. Oke. Ya udah minimal bawa buket ke atas panggung mungkin ya. Oke. Nah, tapi kan ini menarik. Semakin banyak pelakunya berarti untuk beberapa event ya. Itu bisa dilakukan juga. Katakanlah untuk ya mungkin Mamuju Fashion Week atau apalah namanya nanti ya. Itu kalau kemudian pelakunya juga masih sedikit, itu kan juga kurang rame rasanya ya. Kalau untuk itu Ibu nanti melihatnya akan seperti apa? Iya, kalau saya sih artinya brand saya hadir di sini, saya mau semua kalangan bekerja sama dengan saya, dan alhamdulillah perlu saya sampaikan bahwa di acara Harmoni kemarin Harmoni apa sih yang kemarin ini? Gema Harmoni apa gitu. Ya. Ya, alhamdulillah jadi sponsor, dan Festival memang tujuan Mamuju. saya setiap maksudnya brand saya hadir, event apapun itu saya harap bisa bergandeng dengan saya. Insya Allah manfaatnya, artinya saya tidak memikirkan keuntungan dulu, tapi saya mau bermanfaat. Bagaimana event-event yang ada itu saya bisa berkolaborasi, saya bisa membantu event-event yang ada selain, maksudnya bukan hanya fashion show atau apa saja gitu. Nanti bintang radio RRI pakai bisanya Ibu ya? Bisa. Oke. Iya, bagus itu kalau pada saat malam grand finalnya Grand bisa final. kan desainnya semua Ibu yang digunakan. Masuk Pak Eko. Iya. Oke. Nah, kalau melihat mungkin bahwa produk ini kan juga kemudian sudah hadir di tengah kita,
memastikan bahwa produk tersebut tetap bertahan, semakin kuat dan seterusnya, Ibu punya treatment apa? Oh, saya punya, ya, alhamdulillah. Jadi treatment saya itu saya bekerja sama dengan selegram-selegram yang ada di Sulawesi Barat dan juga saya rencana di luar Sulawesi Barat pun saya akan ini di Makassar, Palu, Manado kayak gitu. Saya akan treatmentnya seperti itu. Oke. Kerjasama dengan selegram-selegram. Oke. gitu. Sejauh ini testimoni dari Mm. orang-orang yang sudah memesan produknya seperti apa? Iya, alhamdulillah semua menerima dengan baik dan sangat bangga memakai produk Hayu yang mana memang bermotifkan daerah. Gitu. Tuh, jadi oke ya sejauh ini. Sampai Kalimantan, sudah sampai Kalimantan. Sudah mulai Iya, sudah. menyeberang ya. Iya, untuk saya produknya. ya ini untuk saat ini kita sudah ada buka di Shopee. Iya. Tapi respon Dan mereka seperti apa? Maksudnya apa yang mereka rasakan atau keistimewaannya apa dari produk Ibu? Iya, keistimewaannya tentunya dengan harga. Selama ini saya pakai ini tapi produkmu ini 11-12 katanya kayak Oke. gitu. Iya. Mhm. Tapi berarti Ibu Iya. juga memastikan bahwa produk Ibu memang kualitasnya bagus dong? Wow, betul. Dan bahkan saya bilang persis. Artinya bukan mencontoh, tapi saya minta di pabrik. Memang saya mau yang produk saya itu yang brand mahal pakai, saya jual. Bukan saya mau banting harga, tapi saya mau membantu orang-orang ibu-ibu yang memang tadinya mau pakai brand mahal tapi belum mampu. Dengan Hayu mereka juga bangga memakai brand saya, walaupun tidak harus mengeluarkan budget yang Terjangkau ya dalam iya, hal ini. Iya, terjangkau. Berarti Ibu memilih dong berarti pabriknya yang mana dan prosesnya seperti apa? Iya, saya memang cari pabrik yang memang artinya brand-brand besar itu ada di situ. Tapi kan untuk Sulawesi Barat ini kadang-kadang yang bikin mahal juga karena proses mendapatkan produk sampai di sini itu juga susah. Iya, betul. Dibanding beberapa produk yang memang biasanya sudah di sekitar Pulau Jawa yang mungkin memang pabrik dari sana juga. Kalau untuk hal itu Ibu punya cara Itu sudah kami ini dengan tim kita sudah ada triknya. Sudah ada trik sendiri dan ada cara sendiri sampai bagaimana caranya barang itu sampai di sini dengan harga yang terjangkau. Ibu memang menarget pasar-pasar menengah ke bawah atau ke depan akan seperti apa pasar yang ditarget juga? Iya, menengah ke atas dan menengah ke bawah bisa pakai. Oke, sejauh ini berarti 2 segmentasi tersebut sudah masuk ya? Sudah masuk. Berarti responnya bisa beda-beda juga ya? Iya, kalau yang malah yang kalangan ke atas yang memang tahu brand langsung komen. Oh iya. Nah untuk brand baru kan juga kayaknya masuk ke industri itu juga gampang-gampang susah ya? Iya. Memastikan bahwa brand Ibu juga bisa diterima dengan bagus dan tetap dianggap sebagai satu brand yang memang bagus, apa yang Ibu lakukan? Iya, tentunya artinya gini, menyamai gini, artinya menjiplak bukan berarti kita menjiplak produk orang dengan motif dan apa, tapi semua dengan packaging apa semuanya yang kalau orang lihat memang nggak masuk akal dengan harga seperti itu. Dengan packaging saya yang begitu, ya kita anggap kalau orang biasa pakai brand-brand yang mahal, pasti mengatakan bahwa kok bisa dengan harga seperti itu. Oke, Iya. jadi sebenarnya orang yang terbiasa dengan brand mahal itu tahu Iya, kualitas ya? tahu dan bahkan packaging pun saya tidak mau kalah sama yang brand-brand yang Oke. sudah itu. Iya. Kayaknya disimak ya Pak ya? Menyimak sekali. Oh iya, mungkin bisa rapat sedikit ke mikrofonnya Pak ya? Iya, Oke. karena saking seriusnya menyimak sama penjelasannya. Terpukau ya? Iya. Cuma Mikir ya gimana caranya pakai hijab ini. Nah, iya, siapa tahu nanti Iya. beliau kan MC, Bu. Iya. Jadi bisa nah kalau ini yang benar digunakan dong terus. ya. Bisa produknya Ibu yang digunakan. Oke siap ya. Mungkin untuk jadul-jadul saya ya nanti komunikasi Boleh, kita. boleh. Ambassador secara tidak langsung. Iya. Wow. Oke, di pariwisata sendiri mungkin sudah ada rencana kan mungkin 2025. 2026. 2026 nanti. Untuk memberikan dukungan lebih mungkin ya. Karena rata-rata tuh biasa keluhannya ya saya nggak, ya minimal mungkin mewakili semua pelaku usaha di luar sana ya. Mungkin selalu berbicara mengenai bagaimana bantuannya. Ini kan mungkin ada juga yang mungkin kendala-kendala tertentu yang dialami Ya. untuk hal itu. Iya, jadi untuk pariwisata khususnya kami yang di bidang ekonomi kreatif sampai saat ini dari tahun kemarin saya sudah mendorong ke
Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat regulasi tentang bantuan kepada para pelaku UMKM. Itu sampai sekarang belum ketuk palu. Jadi Berat ini mungkin ya? mungkin berat palunya yang Iya. diangkat sehingga belum Belum bisa diketuk. selesai mungkin untuk Atau palunya hilang. Ya. Mengingat juga bahwa sekarang ini kita lagi banyak efisiensi anggaran, tapi pada prinsipnya bahwa Dinas Pariwisata itu untuk membantu pelaku UMKM hanya selalu membuat event, itu untuk mengintervensi kegiatan-kegiatan dari para pelaku UMKM. Tetapi kalau untuk bantuan seperti itu adanya di Koperindak. Oke, tapi kan minimal mungkin input-input dari Dinas Pariwisata juga kan juga sangat penting ya. Akhirnya kita tetap kerjasama. Jadi kalau kita tidak kerjasama malah ada yang double kalau begitu. Jadi kita tetap buka komunikasi dengan dinas terkait soal bagaimana caranya kita mengintervensi para pelaku UMKM sehingga. Tapi ini pelaku UMKM juga perlu juga kita pilih karena banyak pelaku UMKM Bu. Kalau dia sudah tahu bahwa akan ada bantuan, dia itu membentuk usaha sambil lalu, aji mumpung dia. Makanya saya selalu sampaikan ke mereka bahwa pemerintah akan mengintervensi, akan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang memang konsisten di situ. Konsistennya apa? Mulai dari tahun pertama, ketiga sampai kelima itu baru kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Jangan sampai ada bantuan dihabiskan saja karena tidak ada memang peruntukannya untuk itu. Dia cuma tahu bahwa akan ada bantuan, makanya dia berbondong-bondong untuk melengkapi segala macamnya. Jadi yang dibantu di sini adalah para pelaku UMKM yang konsisten memang. Oke, punya pengalaman dong berarti Iya. melihat pelaku-pelaku UMKM yang katakanlah tidak konsisten dalam hal itu. Itu kan juga berarti kekuatannya harus dari awal dong berarti Iya. pondasinya ya. Kalau Bapak melihat sendiri untuk Ibu Dian, Iya, kalau sudah tidak diragukan lagi kalau saya masa dari awal saya tanya bahwa ini sudah ada hakinya tidak? itu. Jarang loh pelaku usaha itu hakinya dulu yang dibuat. Itu berarti satu indikator juga. Ini salah satu indikator untuk keberhasilan ke depan. Serius. Iya, memang betul-betul serius untuk menjalankan usahanya ini karena banyak pelaku usaha usahanya dulu dibikin, baru bikin hakinya. Ini kan memang harus segala administrasi yang menyangkut masalah kelangsungan usaha itu harus itu yang didahulukan. Oke, menarik. Modal utama. Oh ya, baiklah, asik. Sebagai inspirasi dan informasi juga untuk pelaku usaha di luar sana yang juga mau membangun brand sendiri ya. Untuk Ibu sendiri kan tadi cukup serius juga langsung di hakinya. Itu kan gak gampang juga ya untuk masuk ke situ. Kalau untuk Ibu melihat katakanlah ada yang terinspirasi juga mau punya brand sendiri di luar sana. Bagaimana mereka harusnya memulai untuk usaha mereka? Iya, memang kalau saya sih pengalaman saya memang itu seperti Bu Ipul tadi bilang bahwa jangan sampai kita sudah membooming tiba-tiba diklaim sama orang ya. Makanya pemikiran awal saya itu memang saya selesaikan haki dulu. Jadi buat pelaku-pelaku usaha yang mencoba nanti mau juga buat brand sendiri ya memang seperti itu kata Ipul, kita haki dulu yang harus kita ini. Nah makanya saya ada setahun saya menunggu haki saya. Ternyata juga butuh waktu. Iya, Butuh setahun, waktu tapi saya nggak diam. Jadi saya sambil dengan pabrik bagaimana motif, rancangannya seperti apa, berkali-kali saya ini, nggak bisa, ini salah, ini bagaimana sampai sempurna. Begitu sempurna haki saya juga keluar, baru saya launching. Oke, berarti bukan berarti nggak terpakai waktu itu, tapi mungkin lebih ke internal dulu ya. Iya, internal dulu. Makanya pas itu Bapak saya dan diri saya sendiri. Jadi pada saat misalnya di sekitar sini aja belum jualan, buat pakai diri sendiri aja dulu. Ambil cek-cek Iya, pasar. sampelnya suami saya pakai ke kantor, apa semua, dan saya juga pakai ke pesta. Seperti itu. Tidak berani launching sebelum haki keluar. Begitu haki saya keluar, barang semuanya sudah ready sih. Sudah kita ini tinggal menunggu itu, begitu haki keluar langsung. Oke, saya kan baru mau usaha jualan cilok nih Bu ya. Ya siapa tahu kemudian saya tertarik untuk masuk ke produk-produk non makanan ya ataupun juga minuman. Nah untuk itu sebenarnya ada tidak semacam gambaran juga untuk siapapun di luar sana yang juga tertarik mungkin ya untuk membuat itu. Seberapa sulit sih sebenarnya punya brand sendiri khususnya untuk produk-produk non makanan ya? Iya, sama sih sebenarnya.
Makanan juga seperti itu. Kalau mau ngurus Haki kan ada merek ya. Oh, ya. Tentu kita juga jangan sampai double-double ya Oke. ini. Gampang-gampang susah sih menurut saya, cuman keyakinan saja. Hmm. Ketika kita melakukan sesuatu dengan keyakinan dan niat baik bahwa saya mau buat ini, niatnya dulu Oke. mau bermanfaat dulu, nanti pasti akan ngikut tuh hasilnya. Mungkin Ibu ada saran saya harus jualan apa dulu? Itu tergantung fashionnya. Mas fashionnya apa? Oke, siap. Dari cendol dulu, paling Cendol dulu bagus, ya. iya. Oke. Cendolnya laku baru masuk ke produk itu. Iya. Oke, kalau dari kacamata pemerintah daerah sendiri mengamati mungkin pasar sejauh ini ya sampai di tahun 2025 untuk produk-produk non makanan juga seberapa potensi? Sangat berpotensi sekali sih sebenarnya non makanan, karena sekarang ini kita sudah tidak meragukan lagi yang namanya promosi. Sekarang kan teman-teman yang bergelut di dunia bisnis itu mereka selalu menggunakan media sosialnya dengan bagus. Mereka menjual, mempromosikan itu lewat media sosial. Jadi prospeknya ke depan, dan kemarin-kemarin juga alhamdulillah memang produk non makanan ini sangat-sangat menjanjikan juga, dan ini juga membantu perekonomiannya mereka. Karena mungkin ada yang mau dapat gambaran juga di luar sana ya, bahwa katanya kan ada beberapa produk itu cenderung lesu. Kalau Ibu melihat sendiri untuk setelah launching 2025 sejauh ini apakah cukup menjanjikan atau sedikit lesu? Iya begini, tergantung pemilik brand. Kalau kita tidak berinovasi terus, kalau hanya mandek sampai di situ, ya tentu pasti lesu. Sebagai pemilik brand, kita harus cerdas menyikapi ini pasar seperti apa nih. Oh, pasar lesu itu kalau kita juga lesu ya? 2026 ini Oh, ya? maksudnya apa yang seperti apa ya orang mau, modelnya seperti apa, terus yang bagaimana yang lagi ngetren seperti itu. Ya. Jadi lesu dan tidaknya itu kembali kepada Iya, kita kembali dulu ya. ke kita dulu. Kita lesu. Kita sendiri yang lesu-lesuin. Oh, iya. Nah ini kan sudah digital era juga ya, Iya, era betul. digital sekarang ini. Iya. Ibu berarti sudah sangat memanfaatkan itu secara maksimal. Iya, saya melihatnya seperti itu. Kenapa saya dibilang sama teman-teman, kenapa nggak buka butik? Kata saya nggak buka butik karena saya melihat kita buka butik cukup membutuhkan modal. Daripada saya buka butik yang mungkin 1-2 aja yang datang, mending modal buat butik itu saya jadiin modal buat usaha saya. Dan saya karena 80% sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa orang belanjanya di online. Oke, daripada orang-orang di luar sana yang lagi nonton Iya, podcast kita juga penasaran. dan maaf saya tambahkan, bukan berarti saya online saya tidak memberdayakan orang. Saya justru memberdayakan selebgram-selebgram yang ada di Mamuju dan Sulawesi Barat, saya pakai untuk pasti saya ada Pemberdayaannya ininya kan ya, beda-beda, pemberdayanya Bu, ya? ada, ya betul. Oke, daripada penasaran juga kan orang-orang di luar sana bagaimana produk tersebut bisa didapatkan, kasih tahu juga dong Bu sekalian ya, di mana produknya bisa kita order. Iya, produknya ada di Shopee ya Mbak. Oh sudah ada di salah satu Ada platform di ya. Shopee dan TikTok ya, TikTok, Berarti Facebook. apa? Kita nyarinya apa di situ? Hayun, Hayu Maju Sejahtera. Hayu Maju Sejahtera. Sejahtera, iya. Oke, berarti langsung ketemu produk apa di sana yang bisa kita dapat? Iya. Hijab. Hijab, bukan hijab saja saya nantinya. Ini lagi persiapan juga skincare juga. Wow, oke. Hijab saya. Iya. Hijab, Ada kain. apa sih? Iya, kok hijab melulu sih ya. Kayaknya Karena gambarnya tadi ke tuh saya hijab, dapat iya. materinya semua hijab Iya. ya. Gitu. Makanya kemarin saya bilang itu brand Hayu. Hayu itu nanti bukan hanya hijab, bukan hanya berpatokan ke hijab. Ini ya tim kreatif ya tolong ya. Saya dapat materinya cuma segitu ya. Iya, bukan Soalnya hanya abang saya hijab. ceng-cengin terus nih dari tadi ya. Iya, iya itu. Ada apa? Kira-kira kalau buka produknya nanti mau cari produk apa di sana? Abang? Ya produk baju lah. Iya, ada jaket. Ya kan bisa buat rompi, istri, yang buat seperti- orang-orang seperti tercinta. Buat pakai itu nanti rompi saya ada. Oh, rompi juga ada? Nanti saya kirim ke UE deh. Oh, Alhamdulillah. Iya. kanan Saya kirim dapat ke beliau kiri kok nanti. enggak Bu? Iya, kanan kiri Oh, dapat iya. lah. Alhamdulillah. Iya. Ya udah kalau nanti kirim anggota di ukur untuk dulu. ini ya. Iya. Oh iya, siap. Ini Iya, pasti. Jadi Iya, nanti iya, kalau sudah ada, Nanti kita langsung jadi
ambasador saja. Iya, Iya. siap. Nanti kita ketemu di mana untuk pakai produknya ya. Iya, alhamdulillah kemarin saya waktu launching itu semua yang mulai dari MC sampai semuanya produk saya semua pakai. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong Dan tidak semuanya. dikembalikan. Oh iya. Nah, Harusnya tadi ini sebelum kita masuk di sini harus pakai pakai baju. dong. Harusnya sampaikan ke saya Aduh. sebelumnya. Oh, Jadi biar saya siapkan. Ya. Jadi tadi harusnya pakai rompi dari Ya. Hayu, Masnya juga pakai rompi dari Hayu. Oke, kita ulang ya acaranya ya. Bisa tidak minggu depan lagi? Oh boleh ya. Ini tuh bisa disebut sebagai praproduksi ya. Iya. Oke, kalau begitu mungkin sebagai penutup apa yang bisa disampaikan juga untuk siapapun di luar sana yang lagi nonton podcast kita sore hari ini. Ya, Iya. Semua masyarakat Mamuju yang ada Mamuju dan Sulawesi Barat, jangan pernah takut, jangan pernah selalu berpikiran bahwa saya nggak ada modal. Sekarang ini kalau kita aktif di media sosial, kita bisa lihat bahwa ketika mau punya brand tidak harus punya banyak uang, tidak harus beratus-ratus juta. Yakin itu, asal kita nggak salah memilih buka media sosial. Nah, seperti saya kemarin saya buka-buka ini ya ternyata wah tidak seserem itu. Oke. Orang punya brand itu harus punya ratusan juta, tidak minimal seperti media itu. sosial itu bisa menjadi insight. Iya buat menjadi kita iya ya, itu betul paling. itu. Oke, Iya. dari Abang. Ini Iya. sudah ganti 3 nama ya. Ya kalau dari saya untuk semua yang di luar sana, untuk menjadi sukses, apalagi pengusaha sukses, jangan takut jatuh, jangan takut gagal, dan harus serius. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Baik, itu penutup yang Keren. paling manis untuk diskusi kita di Bincang Seru ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dian atau Ibu Andi Hamdia SIM Hum, owner brand Hayu untuk beberapa produk. Ini yang baru benar ya. Betul, beberapa produk. Tolong ya. Kemudian ada Bapak Andi Saiful Rauf dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Cari aman. Terima kasih sudah menyaksikan untuk Bincang Seru.